Setelah bermanuver ke Gerindra, kini Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri coba untuk mendekati PDI Perjuangan. Meski belum menemukan kata sepakat, peluang koalisi dua partai pemenang pemilu ini terbuka lebar. Sinyal koalisi antara PDI Perjuangan dan Partai Golkar kian menguat. Kamis siang, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri bertandang ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan itu dibahas kepastian koalisi antara dua partai pemenang pemilu. Membicarakan kemungkinan koalisi antara Partai Golkar sebagai pemenang kedua dengan PDIP sebagai pemenang pertama dan partai-partai lain yang sudah mendukung koalisi ini. Pendekatan Ical disambut dengan tangan terbuka oleh PDI Perjuangan. Namun keputusan resmi baru akan diumumkan setelah Rapimnas Golkar 18 Mei mendatang. Dan kami memang sudah sepakat Bu Mega dan Pak Ical bahwa ini akan selalu dikomunikasikan sampai setelah Rapimnas tanggal 18. Insya Allah ada titik temu dan ada jalan yang terbuka bagi PDI Perjuangan dan Golkar untuk bisa sama-sama membangun bangsa ini. Sinyal kedekatan antara Partai Beringin dan Banteng Moncong Putih ini mulai terbaca saat Selasa sore Ical bertemu dengan calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo di Pasar Gembrong, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kedatangan kedua tokoh ini disambut antusias oleh warga dan para pedagang. Pendekatan tak hanya dilakukan Ical ke PDI Perjuangan. Rabu siang didampingi 3 menteri dari Partai Golkar. Ical menemui Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu, kedua partai masih membuka kemungkinan untuk bekerja sama. Penjajakan juga Ical lakukan kepada Ketua Dewan Pembina sekaligus calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan dalam kunjungan ke kediaman Prabowo di Hambalang, Ical melempar kode bersedia menjadi RI 2. Kita memerintah apa yang mau dibuat untuk rakyat. Kita sama pendapat, Gerindra punya program dan Golkar juga punya program. Karena itu tadi saya menyampaikan program, Pak Prabowo menyampaikan program, tampaknya program itu berimpitan. Jadi tampaknya program itu cocok. Ada yang mengaitkan manuver politik Ical mendekati sejumlah petinggi partai dengan elektabilitasnya yang rendah. Dari survei elektabilitas Capres versi Sugeng Saryadi School of Government, Maret lalu elektabilitas Ical hanya mencapai 1,12%. Jauh berbeda dengan saingannya Joko Widodo memperoleh 40,3%. Dalam survei elektabilitas Capres versi Poll Tracking Institute, elektabilitas Ical juga di bawah Jokowi dan Prabowo. Tim Liputan melaporkan untuk NET.